Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Sumber Teknik tentunya. Nah, di kesempatan hari ini saya sudah menyelesaikan satu panel ya. Unit panel AMF ATS 41 kVA. Nah, ini kesempatan kali ini saya akan bagikan cara kerja panel ini dan sekaligus informasi tentang cara atau petunjuk pengoperasiannya ya. Jadi sebenarnya ini nanti khususnya buat customer yang membeli panel ini. Jadi biar sekalian untuk tutorialnya seperti itu. Welcome to the Sumber Technic YouTube channel. Don't forget to subscribe, like and comment. Enjoy. Nah, ini panel mungkin ada agak sedikit perbedaan ya di dengan panel-panel sebelum-sebelumnya. Ya, perbedaannya ada di sebelah sini nih. Ini ada modul DIPSI 3110 untuk sistem auto start genset. Nah, berarti dengan kata lain, panel ini dikhususkan untuk genset yang belum menggunakan modul atau alias masih menggunakan kunci kontak ya, seperti mobil, kunci kontak on start seperti itu. Nah, kemarin sebelum membeli ini, saya juga tanyakan ke yang bersangkutan bahwa memang gensetnya masih menggunakan kunci kontak. Jadi secara tidak langsung untuk sistem auto startnya agar gampang, sistem keamanan dan lain sebagainya lebih terjamin, itu untuk sisi start stopnya menggunakan modul ya. Terserah mau menggunakan modul merek apa, tapi yang sering kita pakai yaitu DIPSI 3110 ini. Nah, seperti apa cara kerjanya dan petunjuk pengoperasiannya ini bagaimana? Ayo kita ikuti bareng-bareng video ini. Nah, ini kita udah siapkan ya. Seperti biasa, ini MCB dari kiri ke kanan. Ini PLN RST ilustrasinya ya. Namun sebenarnya kita jumper, ini single pass. Kemudian yang ini paling kanan ini untuk sisi gensetnya. Nah, ini saya menggunakan aki 10 ampere ya untuk menghidupkan si modul DIPSI-nya ini, dan nanti kita akan cek untuk pengecasannya juga ya. Nah, ini baterai chargernya kita menggunakan Ford ya. Nah, ini Ford, mereknya ada di sini. Ford ya. Oke. Nah, ini sedikit saya untuk material ATS-nya itu kita menggunakan COS Motorized dengan merek Ford, yaitu dengan kapasitas 63 ampere. 63 ampere. Ini GGLD 63 ampere ya. Oke. Yang lain masih sama ya. Nah, masih tipikal komponen-komponen yang lain. Yang membedakan mungkin di sini nih, sistem AMF-nya atau material AMF-nya kita menggunakan relay ya. Kita menggunakan relay konvensional seperti biasa, ini menggunakan 2 relay. Tapi dia bisa mendeteksi 3 pas hilang, atau salah satu pas dari PLN-nya hilang, baik itu R ataupun T ataupun S-nya hilang, itu akan bisa mendeteksi ya. Nah, ini makanya kenapa, karena material AMF-nya menggunakan relay, itu kita bisa menggunakan MCB control untuk PLN RST-nya ini menggunakan 3 pas ya, masing-masing single pull seperti ini ya. Jadi rangkaian AMF menggunakan relay ini sebenarnya saya sudah bahas di video-video sebelumnya mengenai
rangkaian AMF sederhana, mulai dari relay, terus pas failure dan modul sekalipun itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kalau kalian pengen melihat ya silahkan buka di video-video saya tentang material AMF sederhana ini seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan coba mulai dari sistem otomatisnya dulu ya. Ini semua kontrol sudah on, saya on kan semua. Ini timer nanti untuk on PLN dan sekaligus return delay-nya itu saya setting nanti setengah menit sampai 45 detik ya. Ini tapi kita kecilkan dulu ke kurang lebih 20 detik, jadi biar nggak terlalu lama. Ini juga genset nanti standarnya untuk 30 kVA itu saya setting di 8 detik ya, atau 8 second. Ini sementara saya kasih di 6 second dulu. Nanti sebelum kirim kita pastikan kita rubah. Tapi nanti kalaupun mau dirubah di lapangan ya nggak masalah, ibaratnya dikecilin lagi atau digedein lagi ya monggo silahkan. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya ini fungsi COS. Fungsi COS ini kalau seperti ini ya, mengarah ke sini, kunci kontaknya ini untuk fungsi manual ya. Ini untuk fungsi manual seperti itu. Nah, kemudian kalau mengarah ke atas seperti ini mengarah ke motor atau auto ya, sistem otomatis. Nah, ini kabel akinya sudah kita jumper. Nah, ini kabel akinya ya, min plus langsung ke aki sini. Nah, sini. Sementara ini rangkaian untuk apa namanya, masing-masing kabelnya, outputnya itu udah saya masukkan ke sana. Jadi incoming PLN dan incoming genset ya. PLN nya ada 3 fase ya, ada 3 fase menggunakan MCB yang merah ini. Kemudian yang orange itu untuk kontrol gensetnya ya, seperti itu. Nah, oke, langsung kita coba aja ya. Langsung kita coba. Ini selektornya ke RN aja, nanti biar dia langsung deteksi. Kemudian fungsi manual dulu ya, otomatis dah. Kita oper ke otomatis dulu. Kita modulnya juga kita otomatiskan. Oh sorry, ini karena PLN nya belum on, otomatis kalau diotomatiskan modul langsung perintah start. Kita on kan dulu masing-masing apa namanya, biar kena semua. Jadi kita on kan dulu RST nya, pas R, pas S, pas T. Nah, itu timer posisi PLN itu flicker ya, hidup ya, kurang lebih 20 second. Nah, nanti dibarengi si COS nya ngoper ke posisi 1. Nah, dia ngoper ke posisi 1 ditandai seperti ini. Ini lampu on load nya nyala ya. Ini posisi otomatis ya, posisi otomatis. Jadi lampu PLN on load nya nyala. Kemudian outputnya juga sudah nyala. Nah, ini voltasenya 220, frekuensinya 50, sekian hertz. Nah, ini juga posisi chargernya udah ngecas ya. Ini ditandai, ini voltasenya tadi 12, ini 13,6. Ampernya juga di sini sedikit lewat dari angka 0 ya. Nah, kalian amatin, itu nanti kita akan coba memposisikan itu, pokoknya ngecas ya, karena ini penuh, 13,6 itu penuh. Kemudian di chargernya juga ditandai ada LED. Nah, kita matikan lampunya ya, nggak terlalu kelihatan. Jadi intinya ada LED warna merah. Jadi di sini ada lampu warna hijau dan warna merah ya. Ini kalau saya tutup yang hijau ya.
Nah, pokoknya itu ada warna hijau dan warna merah. Kalau posisi hijau itu untuk power, kemudian posisi merahnya itu posisi ngecas. Nah, nanti kita akan lihat. Ini posisi otomatis on PLN ya. Jadi posisi PLN hidup. Nah, kita akan coba otomatiskan modul. Nah, kita posisikan otomatis untuk sisi modulnya, dan otomatis. Nah, dia akan ada lambang panah seperti ini ya, kotak bolak-balik seperti itu muter. Nah, kita akan matikan sisi PLN satu pas saja. Yang mana aja? Yang tengah, saya pengennya yang tengah lah. Yang tengah dimatikan, des. Nah, ini juga onloadnya mati, ditandai timer jalan. Timer jalan, start. Kita on kan genset ya. Nah, kita on kan genset. Ini nanti genset udah oper. Nah, dia otomatis akan pindah ke posisi genset ya. PLN-nya masih mati satu pas. Nah, ini PLN-nya masih mati satu pas. Ini masih S-nya turun ya. Nah, ini genset continue running. Nah, ditandai dengan icon piston ya. Pistonnya kerja. Nah, ini udah continue running. Seperti itu. Nah, ini posisi genset. Nah, kemudian sesaat PLN hidup kembali ya. PLN hidup kembali. Gas. Nah, ini return delay. Jadi posisi on PLN-nya return delay. Kemudian ininya juga return delay. Jadi jam pasir menandakan PLN sudah masuk. Nah, nanti untuk changeover-nya dia akan ngoper ke posisi PLN secara otomatis. Nah, ini sudah mengoper ya. Nah, ini jam pasir dia cooling down. Cooling down itu nunggu 1,5 menit genset baru mati seperti itu. Namun karena ini kan kita nggak ada detikannya ya, kita langsung matikan saja nggak apa-apa manual. Yes, matikan manual. Kita matikan. Oh iya. Satu lagi, ini sudah dimatikan manual. Sementara ketika dipastikan genset hidup, nih dipastikan genset hidup ya. Ini charger mati nih. Ini jarum posisi benar-benar nol ya. Jarum benar-benar nol ketika genset masih hidup. Artinya genset masih hidup. Sensornya itu ngambil dari pengamannya itu ngambil dari 220-nya si genset. 220-nya genset masih masuk, otomatis relaynya masih bekerja dan ditandai jarum ampere untuk pengecasan juga masih 0, dan ini lampunya juga hijau murni ya, hijau murni. Jadi baterai chargernya itu lampunya cuma power doang. Lain halnya ketika tegangan genset kita matikan ya, kita MCB-nya amatin di sini. Nah, saya matikan posisi yang orange sama amatin lampu LED yang di charger. Nah, itu akan nyala lampu merah ya. Jadi MCB-nya saya turunin, LED charger yang warna merah itu nyala, itu menandakan ngecas baterai. Ditandai ini juga pasti akan ngecas. Ya, ini jarum merahnya ini lewat dari angka 0. Nah, banyak atau sedikitnya jarum ini mengarah ke angka yang lebih besar atau ke kanan sana, itu tergantung si kapasitas akinya. Artinya dia posisinya tegangannya ngedrop apa enggak, seperti itu. Makin ngedrop akinya, posisi pengecasan ampernya dia akan makin tinggi dan tegangan akan makin turun. Ini kan tegangan udah tinggi nih, udah di batas cut off nya dia, sedikit lagi 0,1 volt lagi, jadi 13,8. Kalau udah 13,8 ini ampernya benar-benar 0. Ini aja mendekati tuh, dia udah turun banget tuh kan, hampir 0. Nanti di 13,8 otomatis ampernya benar-benar 0. Jadi dia baterai chargernya ngecas cuman 0,5 ampere lah kurang lebih, seperti itu. Nah, ini untuk fungsi otomatis ya.
Untuk fungsi manualnya kita coba. Untuk fungsi manualnya, nah ini kan posisi otomatis ya, kita geser ke manual. Sementara PLN masih ada ya, jadi MCB PLN masih naik semua. Genset off, kita oper ke posisi off dulu ya. Nah, untuk tipikal COS port ini itu perintahnya harus continue, artinya dia sampai berubah ke posisi yang dimau dulu itu baru dilepas ya, artinya ini harus ditekan dulu sampai berubah. Nah ini harus ditekan lama ya, beda dengan COS Socomex. COS Socomex sekali tekan dia akan ngoper langsung otomatis. Nah kalau port ini kalau cuma ditekan sesaat, nah ini nggak geser full, cuma memang si motor udah geser, cuma dia belum ke posisi yang seharusnya kita mau ya. Ini harus ditekan nah sampai dia berpindah, ini seperti itu. Nah kemudian kalau mau langsung dioper kedua juga bisa, dengan catatan yaitu harus ditekan lama ya sampai dia ngoper ke posisi 2. Nah seperti itu, jadi nggak bisa cuma tool kayak gitu, nggak bisa untuk posisi atau jenis Motores Sport ini ya. Itu perbedaannya, jadi yang harus kalian tahu. Kalau kita off kan, nah sama, dia harus ditekan lama sampai dia ngoper, ini seperti itu ya. Nah kemudian kita coba posisi genset, kita matikan ya, kita matikan, kemudian kita onin genset. Onin genset sementara masih manual, nggak masalah. Nah modul ini nggak ada kaitannya dengan si sistem ATS-nya ya, artinya si modul ini saya buat berdiri sendiri, artinya dia khusus untuk start stop gensetnya saja, jadi nggak ada kaitannya perintah untuk oper posisi genset maupun PLN ya, ini seperti itu. Adapun kaitannya ya pokoknya ini ngambil akselery dari IMF yang ada di relay 1-2, kemudian untuk sistem priority-nya ada di relay 3 ya, menggunakan LY4, salah satunya untuk mengendalikan remote start yang ada di modul ini. Jadi saya tekankan lagi, artinya modul ini tidak ada kaitannya untuk sistem changeover si ATS-nya, nggak ada kaitannya ya. Meskipun sebenarnya bisa disetting untuk modul ini itu mengendalikan on posisi gensetnya, itu secara otomatis juga akan mengurangi timer genset, nggak perlu pakai, itu juga bisa. Tapi untuk kali ini saya memposisikan panel ini berdiri sendiri ya, jadi sistem auto startnya nggak ada kaitannya dengan changeover posisi ATS-nya, ini seperti itu. Nah kita akan coba manual ya. Kita posisi genset ini, tegangan genset on ya, tegangan genset on, PLN mati. Kita oper ke PLN ya, ke genset, jeglek. Nah, dia udah on. Nah ketika genset hidup, ini kan tegangan genset ya ilustrasinya ya. Ini ampernya bener-bener 0 nih, 0. Kemudian tegangannya juga ini 12,9. Lain halnya kalau kita matikan posisi gensetnya. Jadi kita on kan posisi PLN-nya, kita hidup matikan gensetnya ya, sorry. Nah ini dia akan berubah nanti. Ini setelah ini ngoper ya, setelah ini ngoper ke posisi PLN. Amatin jarum chargernya sama tegangan yang ada di modul. Oh sorry, ini masih manual, kita otomatiskan. Nah, kita otomatiskan. Sementara timer berjalan. Nah tuh ampere ya, ampere naik dulu, dia ngecas, set, tegangan pun naik. Nah
tegangan naik, seiring tegangan naik, ampernya akan turun. Nah, seperti itu. Jadi dengan kata lain, panel ini berfungsi dengan baik. Terima kasih. Ya, ini siap di packing dan nanti langsung kita kirim ya. Oke. Nah, mungkin itu cukup ya untuk video kali ini. Jadi semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan menambah referensi sistem panel ya, panel AMF ATS khususnya. Jadi kalaupun kalian mungkin user ataupun pemakai ya, mungkin menambah referensi juga, bingung mau beli panel di mana ya, sumber teknik ini boleh jadi referensi buat kalian semuanya. Ataupun buat kalian yang para teknisi listrik ataupun mekanik diesel ataupun lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan channel ini juga bisa juga buat referensi kalian untuk belajar dan belajar lagi. Ini seperti itu. Dan buat ya mungkin teknisi-teknisi listrik lainnya yang mungkin tidak berkecimpung juga di bagian atau hal-hal seperti ini juga ya, mungkin bisa buat nambah wawasan kalian semuanya. Dan untuk kedepannya mungkin yang nggak masalah, ibaratnya mau bikin sendiri, materialnya beli dari kita juga bisa. Tapi apapun itu, intinya niat saya membangun channel ini ya intinya berbagi apa yang saya punya. Artinya kemampuannya saya punya, saya bagikan buat kalian semuanya ya, insya Allah dari situ ada rezeki lebih buat saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Berbagi itu tidak rugi, berbagi itu membawa rezeki, insya Allah kalau kita yakin. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.